Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Elisara. Saya kuliah di Universitas Tanjung Pura Pontianak, jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan angkatan tahun 2017. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang lifeline atau rencana hidup sekaligus harapan saya untuk 6 tahun ke depan. Yang pertama, lulus kuliah tepat waktu. Yang kedua, melanjutkan belajar. Yang ketiga, bekerja. Yang keempat, menikah. Yang kelima, memiliki keluarga yang bahagia. Dan yang keenam, membuka usaha atau bisnis rumahan. Nah, untuk tahun pertama atau tahun depan, saya harus bisa lulus sarjana. Setelah itu, saya akan mencari pekerjaan sambil mendaftar kuliah S2. Saya sangat berharap bisa melanjutkan kuliah S2, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, terutama untuk negara Mesir dan Turki. Alasannya kenapa? Ya, karena emang dari dulu saya sangat tertarik dengan negara tersebut. Tetapi, saya akan mencoba mendaftar lewat beasiswa terlebih dahulu. Untuk tahun kedua, jika saya lulus mendaftar kuliah, maka saya akan melanjutkan kuliah sambil bekerja. Tetapi, jika saya tidak lulus mendaftar kuliah, maka saya akan fokus bekerja dan menabung uang untuk membuka usaha, seperti usaha kuliner, catering makanan, atau membuka usaha butik muslim yang menjual berbagai macam fashion muslim. Tahun ketiga dan tahun keempat, saya akan fokus untuk bekerja dan menabung uang untuk mencari modal, agar bisa mewujudkan harapan saya untuk membuka usaha atau bisnis rumahan. Untuk tahun kelima, menikah. Siapa sih yang gak pengen punya pasangan? Semua orang pasti pengen punya pasangan, ya kan? Apalagi kalau pasangan hidup. Sebenarnya nggak harus pada tahun kelima juga ya, karena kalau soal jodoh kan Allah lah yang mengatur dan menentukan. Kita sebagai manusia hanya bisa berencana, dan tetap Allah lah sebagai penentunya. Nah, untuk tahun yang keenam, jika sudah menikah, saya pribadi lebih tertarik untuk membuka bisnis atau usaha rumahan. Seperti yang saya katakan tadi pada tahun yang kedua, yang intinya pekerjaan itu tidak terikat dengan waktu. Karena menurut saya pribadi, saya akan bekerja setelah menikah, tetapi pekerjaan itu yang tidak terikat dengan waktu. Pekerjaan yang bisa dilakukan sambil mengurus keluarga, terutama untuk anak-anak. Itu menurut saya pribadi ya, karena pemikiran setiap orang itu pasti berbeda-beda. Yang terakhir yaitu persiapan. Persiapan apa yang sudah saya lakukan? Jujur, untuk saat ini persiapan nyata untuk terjun ke dunia perbisnisan itu belum ada, karena saya belum memiliki pengalaman bekerja ataupun berbisnis sebelumnya. Hanya saja saya melatih diri saya untuk bertanggung jawab, disiplin, dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas apapun yang saya dapat. Seperti contohnya, saya selalu berusaha untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen dengan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan saya. Dan untuk saat ini, saya sedang semangat-semangatnya untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena salah satu syarat diterima ke universitas di luar negeri adalah memiliki bekal bahasa Inggris yang baik. Nah, di sini saya akan rekomendasi beberapa channel YouTube buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris, tapi secara otodidak gitu. Ini cocok banget ya buat kita sebagai pemula. Nah, yang pertama, channelnya Miss Katie Learning English. Kita lihat dulu ya konten-kontennya. Nah, di channelnya Miss Katie ini banyak mengupload tentang bahasa Inggris yang sering kita gunakan dalam bahasa sehari-hari, jadi lebih mudah dipahami gitu. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya. Miss Katie juga punya channel lain. Ini ada English Learning Fast, Reading Fast, dan Language Course. Nah, selanjutnya channel YouTube guruku Mr. D. Mr. D ini berasal dari Amerika ya kalau nggak salah, tapi dia tuh tinggal di Indonesia dan berprofesi sebagai guru bahasa Inggris di Indonesia. Nah, konten-konten YouTube-nya itu seperti kesalahan-kesalahan umum yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Banyak ya, nanti teman-teman bisa cek juga. Nah, yang selanjutnya ini ada channel YouTube-nya Isti Wimusaf. Ini salah satu
channel YouTube favorit saya ya. Ini channel YouTube-nya orang Indonesia yang menikah di Turki. Karena beda negara, jadi mereka tuh berbicara menggunakan bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya tuh bahasa Inggris yang sering digunakan dalam bahasa sehari-hari, bahasa Inggris sehari-hari gitu. Nah, itu tadi beberapa channel YouTube yang saya rekomendasikan buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris tetapi secara otodidak. Sebenarnya masih banyak channel-channel YouTube yang lainnya ya. Sekian video dari saya. Thanks for watching.